ente. Bahkan ada belasan aja. Otak kita anu apis lana apis. Otak menu. Maaf ya. Engset sekali ta, engset lah. Jago otak deh. Jago. Ayo. Jago otak. Kenapa sih? Cuman kenapa coba? Alah berdarah bocor nah. Bocor. Jadi terkait dengan ada video yang sudah beredar tentang perkelahian anak kita di MI. Jadi memang itu betul terjadi di MI NW Penaka. Cuman dalam hal ini barangkali perlu diluruskan bahwa tadi sudah kita coba monitoring ke lembaga atau tempat kejadian itu. Jadi di berita itu kita dengar tadi bahwa itu terjadi di lingkungan madrasah. Tapi sebetulnya peristiwa itu terjadi di luar lingkungan madrasah. Itu terjadi di musala. Bukan di musala sekolah. Bukan di musala sekolah, di musala masyarakat, itu di luar lingkungan sekolah. Sudah tadi kita cek. Nah, yang kedua itu juga terjadi setelah pulang sekolah. Gitu. Nah, jadi itu diluruskan di berita itu. Nah, jadi semua proses itu tadi sudah kita kumpulkan juga kepala dan Bapak Ibu guru di lokasi di MI Penaka untuk kita berikan bimbingan dan pembinaan yang terkait tentang peristiwa ini supaya tidak terjadi lagi peristiwa seperti ini sama anak kita. Itu dibimbing langsung oleh Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Provinsi. Turun langsung. Dan pada saat yang bersamaan tadi juga dari kepolisian. Nah, dari kepolisian sudah melakukan mediasi. Dan hari ini juga sudah penyelesaiannya dengan perdamaian, menandatangani surat perdamaian antara kedua belah pihak, orang tua kedua belah pihak anak itu, termasuk tokoh masyarakat, termasuk anak-anak yang hadir pada saat itu, jadi hadir di situ di mediasi itu. Akhirnya menemukan titik terang bahwa mereka sudah berdamai dan anak itu yang berkelahi itu hadir di situ juga dan dalam kondisi sehat. Termasuk semua anak-anak yang hadir yang dalam video itu. Yang di dalam video itu semuanya hadir. Itu sama-sama umurnya sama semua, satu kelas atau ada yang satu kelas. Nah, umur satu kelas di kelas jenjang kelas 5. Kelas 5. Berarti semuanya sama kelas 5 kan? Yang hadir di situ ada yang sudah tingkatnya MTS. Nah, iya. Korban itu kelas berapa mereka? Kelas 5. Anak itu kita tindakan untuk MTS itu kan udah cukup besar itu. Yang bawa HP itu mungkin ya kan ya yang merekam itu ada nggak sanksi atau apalah? Nah, itu karena dia tadi kita hanya di lembaga MI-nya saja melakukan pembinaannya. Nah, kan pada saat yang bersamaan ada mediasi dari pihak kepolisian. Jadi kita sepertinya tidak masuk di dalamnya. Kalau boleh tahu nih Tanda, apa penyebab perkelahian itu? Nah, itu kita kan tidak dimediasi. Jadi kronologi permasalahannya itu tidak kita ungkapkan dari runutnya dari awal kejadian sampai akhirnya, karena ada mediasi di situ yang ditangani oleh pihak berwenang berwajib gitu. Nah, tetapi ya kita tetap nanti untuk mengarahkan pengawas wilayahnya dan wali kelasnya termasuk kepalanya untuk membuatkan kita catatan runut kronologi permasalahannya. Belum. Ini sedang disusun. Tapi mungkin di pihak berwajib sudah ada. Kalau
lokasi kejadian dari tempat sekolah itu jauh atau gimana? Jauh, lumayan jauh. Itu Lebih. pulang sekolah berarti kejadian? Pulang sekolah. Karena dia di luar lingkungan kan, lingkungan madrasah kan di tembok tinggi. Nah kebetulan musalahnya itu di dalam kampung, gitu, di dalam kampung. Dia di belakang lembaga itu dia. Tadi udah langsung kita survei monitoring tempat kejadian. Ini kan karena ada perkelahian, secara psikologis kan ada dampaknya terhadap korban itu. Itu apakah ada pembinaan psikologi ke depan atau seperti apa? Nah sampai tadi masih memang setelah kita ambil selesai penandatanganan, terus kita foto bersama antara pihak kepolisian dan kedua belah itu ada pembicaraan kelanjutan. Jadi dia masuk di ruangan khusus di situ, dibawa anak-anak kita. Ya mungkin dalam rangka itu. dalam rangka yang melaksanakan itu dari polisian begitu. Karena sudah diambil alih. Gitu. Nah, ke depan itu apa sih yang penekanan kita untuk madrasah agar ini tidak Iya, penekanannya supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi. Tadi arahan dari pembinaan Pak Kanwil. Jadi ada beberapa poin memang penekanannya. Jadi diharapkan Bapak Ibu guru lebih meningkatkan perannya di peran mendidik. Nah, itu yang pertama. Jadi diharapkan Bapak Ibu guru dalam hal ini adalah meningkatkan peranannya pada peran mendidiknya. Begitu, bukan mengajarnya saja. Jadi peranan Bapak dan Ibu guru dalam hal peranan mendidiknya itu supaya betul-betul ditingkatkan. Dari pemberiannya dari sikap dan perilaku. Begitu. Karena kalau mengajarkan dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diampu. Begitu. Tapi ini peranan pendiri dalam konteks sikap dan perilaku. Begitu. Berarti itu yang ini belum ada hal tersebut yang diajarkan lagi. Bukan, belum ada. Tetapi yang sudah ada ditingkatkan. Artinya yang tadinya hanya mengawal anak barangkali sekedar di kelas, di lingkungan kelas. Jadi anak itu diarahkan untuk lebih dipantau setelah anak itu pulang. Kepulangannya dan sampai ke rumahnya kan begitu. Karena ini kan kejadian permasalahannya ini ternyata di luar lembaga sekolah setelah kepulangannya itu kan itu sesungguhnya masih berarti dalam konteks itu dia. Nah, sekarang ditingkatkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya diarahkan supaya lembaga itu betul-betul menggunakan penerapan struktur IKM dalam arti mengedepankan madrasah yang berbasis ramah anak. Begitu. Nah, jadi penekanannya di situ untuk kedepannya supaya Bapak dan Ibu guru meningkatkannya di situ. Peran orang tua juga sangat dibutuhkan. Iya. Jadi di dalamnya sudah include ya di sana di dalam penerapan madrasah berbasis ramah anak. Ini ya termasuk peranan kepala madrasah, peranan guru, peranan semua ekosistem yang ada di lembaga itu dan termasuk komite dan masyarakat. Komunikasi lembaga dengan masyarakat, ya sosial budaya masing-masing. Nah, itu yang ditingkatkan. Kompleks sudah bisa. Cuman kan harus ditingkatkan secara terus-menerus begitu. Tidak berada di situ-situ saja. Kepalanya enggak dijahit. Kepalanya dijahit 4 jahitan. 4. Di puskesmas dia enggak parah. Dia kita melihat itu permasalahan. Dan kita juga tadi jam 8 dapat videonya. Justru itu dari sana dapat videonya dari provinsi, bukan dari. Nah, begitu dapat videonya langsung action
kita tindak lanjuti langsung. Ya, tadi. Kalau terus-menerus terjadi hal seperti ini kan takut orang tua mensekolahkan anaknya. Pasti bukan takut lagi, kita tutup lembaga itu. Itu kalau terus terjadi kan tidak boleh itu. Nah, ini merupakan pembelajaran kan buat kita, pertama kali pimpinan lembaga, karena kan dalam hal ini sesungguhnya semua tanggung jawabnya adalah berada pada pimpinan lembaga. Karena pimpinan lembaga dalam kutip, tanda kutip, kepala madrasah diberikan kewenangan yang cukup luas di situ untuk mengelola lembaga itu, ya termasuk dalam hal ini adalah di situ bahkan tanggung jawabnya. Kalau sanksi tidak ada diberikan sanksi ke sekolah kan kejadian itu? Karena ini kejadiannya di luar sekolah dan itu sudah jam pulang begitu. Nah ini dan kebetulan sudah diselesaikan oleh pihak yang berwajib, yang sudah menanganinya begitu. Nah kecuali belum masuk pihak yang berwajib, nah kita memang tetap ada sanksi ya kita berikan, tetapi karena ini berada di luar sekolah maka kita berikan pembinaan, langsung pembinaan.